Ya, tahun 2017 adalah tahun kelima rilis peringkat negara bahagia dikeluarkan oleh Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan atau SDSN. Inisiatif global yang diprakarsai Persatuan Bangsa-Bangsa sejak 2012 ini mengukur tingkat kebahagiaan negara-negara dunia berdasarkan berbagai aspek. Nah, kita coba lihat, saya di sini mau kasih tahu Anda kira-kira Indonesia itu peringkat keberapa ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih, 5 besar negara-negara yang paling bahagia. Tadi sudah kita ketahui bahwa Norwegia ini di peringkat pertama dan juga ada beberapa negara lainnya yang masuk ke dalam puncak teratas daftar negara. Ada Denmark, ada Islandia nomor 3, kemudian Swiss di nomor 4, dan yang nomor 5 ada Finlandia. Nah, kalau misalnya kita lihat sebetulnya aspek apa saja sih yang dibahas ataupun yang dinilai dari tiap-tiap negara, bukan cuma masalah uang aja gitu ya. Akhirnya dilihat oleh survei ini untuk menentukan tingkat kebahagiaan negara, tapi juga ada kapita, ada dukungan sosial, ada harapan hidup, kebebasan memilih pun menjadi salah satu faktor, keramahan, persepsi korupsi, dan distopia. Ini mungkin yang punya jenjang paling banyak di negara-negara yang padahal peringkat negara paling bahagianya tuh ada di puncak-puncak teratas. Mungkin ada tanya-tanya kira-kira distopia itu apa? Distopia itu lebih kepada semacam hayalan soal tempat-tempat yang buruk ataupun persepsi tempat-tempat yang buruk soal tingkat kebebasan masyarakatnya ataupun lingkungannya. Kita coba bahas Norwegia deh, ini yang menjadi peringkat pertama. Ini sebetulnya agak sedikit senggol-senggolan dengan Denmark karena tahun lalu Denmark yang nomor pertama, sekarang Denmark nomor 2, Norwegia nomor pertama. Ada pendapatan kapitanya yang kita lihat ini lebih besar dibandingkan negara-negara yang lainnya, kemudian juga terhadap dukungan sosial. Di sini ya kita bisa lihat harapan hidupnya juga dinilai cukup besar di negara Norwegia. Meskipun memang Norwegia ini kan sebetulnya salah satu negara produsen minyak. Nah, kita tahu juga bahwa harga minyak sedang turun, tapi ternyata tidak mempengaruhi Norwegia. Tetap menjadi negara yang paling bahagia jika dilihat dari skala-skalanya yang lain. Sementara itu kita coba lihat lagi deh. Untuk selanjutnya, kita coba lihat selanjutnya. Saya mau kasih tahu Anda lebih kepada peringkat negara-negara yang paling tidak bahagia. Nah, tapi ini masih dalam tahapan negara paling bahagia, tapi ini sudah masuk ke 5 yang terakhir. Saya sebutkan satu persatu ya. Untuk yang pertama ini ada Rwanda di nomor 151, kemudian juga Suriah yang saat ini masih berkonflik, Tanzania, Burundi, dan juga Republik Afrika Tengah di posisi terbawah. Selain karena pendapatan per kapita yang sangat rendah, hampir tidak tampak nih. Kita lihat ya di Afrika Tengah ini yang paling terakhir tuh tidak tampak untuk pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita yang paling bawah warna orange yang kami tandai ini karena memang ada konflik-konflik yang masih terus terjadi di Republik Afrika Tengah yang membuat dukungan sosial juga berdampak kepada angka harapan hidup di negara ini termasuk yang paling rendah atau bahkan bisa kita lihat kembali tidak ada sama sekali, hampir tidak ada. Sementara untuk tingkat distopianya, di sini cukup besar dibandingkan dengan skala-skalanya yang lain, menunjukkan ketidakamanan dan juga ketidaknyamanan hidup di sana. Nah, lalu yang tadi yang kita nantikan, sebetulnya Indonesia tuh ada berada di peringkat nomor berapa sih? Kita coba bandingkan dengan negara-negara yang lain. Indonesia tahun ini berada di peringkat 81 atau turun 2 peringkat dibanding posisi tahun lalu. Posisi Indonesia ini sebetulnya berada jauh di bawah Singapura yang saat ini berada di nomor 26 dan Thailand ada nomor 32 kalau kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN ya. Kemudian juga ada Malaysia di nomor 42 dan yang terakhir ada Filipina di nomor 72. Indeksnya tetap sama, tapi memang kalau kita bicara soal korupsinya di sini kecil ya sebetulnya Indonesia dibandingkan negara-negara yang lain karena kalau indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2017 ini ada di peringkat 90 dengan skor 37 dari 100. Jadi sebetulnya sih masalah korupsinya masih ada di Indonesia, tapi kalau dibandingkan negara-negara ASEAN yang lainnya sudah cukup kecil begitu ya. Ini saya mau kasih unjuk kepada Anda. Indonesia itu sebetulnya tidak yang paling rendah kok di antara negara-negara ASEAN yang lainnya kalau kita bandingkan secara skala negara paling bahagia. Ada negara-negara lainnya di ASEAN yang ternyata berada peringkatnya di bawah Indonesia. Misalkan saja Vietnam begitu ya. Kemudian juga ada beberapa negara lainnya yang bisa kita tunjukkan di sini nomor 114 dan juga di peringkat 129. Kita coba lihat di Myanmar 114 serta Kamboja di posisi 129. Anda juga bisa lihat masing-masing di sini ya bagaimana skalanya yang kemudian terukur
oleh lembaga survei tersebut yang secara rutin setiap tahunnya akan diumumkan kepada tiap-tiap negara. Mungkin ini bisa jadi refleksi juga, kira-kira Indonesia tidak boleh berpuas dulu ya di angka 81 dari 155 ataupun 155 negara yang ada di dunia saat ini. Itu dia mungkin yang bisa kita bagikan terkait dengan peringkat negara paling bahagia. Nah,